Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Budaya Bali Arta Bali Visual. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu pura kuno yang penuh misteri dan keunikannya yaitu Pura Goa Gajah. Nah, terletak di Desa Bedulu Gianyar, pura ini menyimpan jejak spiritual, sejarah, dan budaya Bali kuno yang masih hidup hingga hari ini. Nah, siap menelusuri lorong waktu dan menyibak misteri di balik gua legendaris ini? Yuk kita mulai. Pura Goa Gajah terletak di Desa Bedulu, sekitar 5 kilometer dari pusat kota Ubud. Nah, Gianyar di nama Gua Gajah ini seringkali menimbulkan pertanyaan ya, apakah ada hubungannya dengan gajah. Nah, selain itu, padahal di kawasan ini tidak ada gajah sama sekali ya, tapi nanti kita akan bahas asal-usul dari nama Pura Goa Gajah tersebut. Nah, Gua Gajah menjadi tempat pemujaan sekaligus meditasi para petapa pada zaman Bali kuno. Udah lama banget ya. Kompleks ini terdiri dari gua buatan untuk bertapa, ada patung di area Hindu dan Buddha, serta ada kolam suci dengan pancuran dari Arca Dewi. Nah, selain itu, pura ini juga adalah salah satu saksi nyata harmoni dua kepercayaan besar, yaitu agama Hindu dan Buddha. Nah, yang pernah hidup berdampingan di Bali. Nah, selain itu, Pura Goa Gajah sendiri berasal dari dua kemungkinan versi. Nah, untuk versi Hindunya yang pertama di sini mengacu pada patung Ganesha atau dewa berkepala gajah dalam ajaran Hindu yang ditemukan di dalam gua karena ada simbol gajah maka disebut Pura Goa Gajah. Nah, di sini juga ada versi kedua yaitu versi lontar dan relief. Nah, di sini juga ada mengatakan bahwa bagian mulut gua yang besar dan dihiasi relief wajah raksasa menyerupai gajah adalah artistik Bali kuno. Nah, dalam lontar-lontar kuno pun, tempat ini juga disebut sebagai Antakun Jarapada, yang berarti tempat tinggal gajah suci. Keren banget ya untuk dari kedua versi ini. Nah, selain itu, Goa Gajah juga diperkirakan dibangun sekitar abad ke-11 Masehi pada zaman dinasti Warmadewa, yaitu salah satu dinasti besar yang memerintah Bali di kala itu. Nah, namun yang unik di sini, di dalam area Gua Gajah ditemukan pengaruh Hindu dan Buddha secara bersamaan. Nah, di sisi barat gua terdapat arca Ganesha dari Hindu dan di sisi timur di arca Trinitas Buddha serta ada stupa-stupa kecil yang menjadi simbol agama Buddha. Nah, ini juga menunjukkan ya bahwa Bali pada masa lalu adalah tempat pertemuan antara dua peradaban besar ya, hidup berdampingan secara harmonis. Nah, selain itu pura ini juga bahkan bukan hanya tempat suci. Nah, di sini juga tempat bertapa dan pusat kegiatan spiritual masyarakat Bali kuno. Nah, pintu masuk Gua Gajah ini sangat ikonik, teman-teman ya. Di sini sudah terukir wajah raksasa yang menyerupai makhluk mitologi. Mulut makhluk ini yang menjadi pintu masuk ke dalam gua. Di dalam gua juga terdapat ada ruangan berbentuk huruf T. Nah, yang kedua di sini juga ada sebuah arca Ganesha di sebelah kiri dan 3 lingga yoni yang di sebelah kanan posisinya ya. Sudah dijelaskan semua. Nah, di luar goa, kalian juga akan menemukan kolam suci yang berisi 6 arca wanita, dikenal sebagai Widyadari. Nah, yang memegang kendi sebagai pancuran air. Nah, kolam ini ditemukan kembali tahun 1954 setelah terkubur oleh tanah ya dan lumpur. Kini kolam itu digunakan untuk ritual penyucian dan persembahan. Nah, selain itu, Gua Gajah juga menyimpan nilai spiritual yang sangat dalam. Gua yang gelap melambangkan keheningan batin dan tempat di mana para petapa masuk untuk mencari pencerahan. Nah, arca Ganesha di sini juga melambangkan ilmu, pengetahuan, dan perlindungan dari rintangan. Sedangkan lingga yoni adalah simbol kesatuan energi, purusa, dan prakriti ya. Nah, atau pria dan wanita atau penciptaan semesta. Nah, selain itu kolam suci di depan pura digunakan untuk melukat atau membersihkan diri secara spiritual seperti Tirta Empul ya. Nah, ada Tirta Empul juga di Gianyar. Uniknya di sini, Pura Goa Gajah juga menjadi simbol toleransi karena di satu tempat ada dua kepercayaan besar hidup berdampingan dan dihormati hingga kini.
Nah, selain itu, selama ratusan tahun, sebagian dari Gua Gajah terkubur dan terlupakan. Barulah pada awal abad ke-20, arkeolog Belanda mulai meneliti situs ini. Nah, kemudian pada tahun 1954, kolam suci ditemukan kembali, memperluas pemahaman kita tentang fungsi kompleks pura ini. Nah, Gua Gajah kini masuk dalam daftar cagar budaya nasional dan juga dalam daftar warisan yang dilindungi oleh UNESCO. Jadi, Pura Gua Gajah ini sudah diakui oleh dunia ya karena sudah dilindungi sebagai daftar warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Nah, selain itu, setiap tahun pura ini digunakan untuk upacara besar, termasuk piodalan dan menarik Hindu dari seluruh Bali. Jadi, untuk warga seluruh Bali itu akan melakukan upacara besar ya di Pura Gua Gajah ini. Nah, selain itu, hingga hari ini Gua Gajah masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah. Setiap Rahina Suci, umat akan datang untuk sembahyang, melukat, dan bermeditasi. Nah, selain itu juga banyak dari seketari atau sekegong yang berlatih di sekitar pura saat menjelang upacara besar. Nah, bagi wisatawan ya, Gua Gajah ini menjadi destinasi spiritual yang edukatif ya, di mana mereka bisa belajar sejarah, budaya, arsitektur, dan nilai luhur Bali dalam satu tempat. Keren banget ya. Nah, jika kalian ingin berkunjung ke Gua Gajah, pastikan kalian yang pertama itu menggunakan pakaian yang sopan, bisa menggunakan kamen atau selendang, tidak berisik saat berada di area pura, tidak menyentuh benda suci sembarangan, dan yang keempat di sini tidak memanjat area atau relief, serta tidak menggunakan flash kamera di dalam gua. Nah, ingat, Gua Gajah bukan hanya objek wisata, tapi tempat ibadah dan tempat suci bagi umat Hindu. Nah, terakhir di sini, Gua Gajah bukan sekedar gua kuno ya. Ia adalah simbol peradaban jejak spiritual dan toleransi dua kepercayaan besar yang berdampingan hidup di masa lampau. Nah, dengan memahami sejarah dan makna di balik tempat ini, kita bisa belajar bahwa warisan leluhur bukan hanya batu dan arca, tapi nilai-nilai kebijaksanaan spiritualitas yang tetap relevan hingga saat ini. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasimu. Sampai jumpa di video berikutnya tentang pura dan tradisi Bali. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.